Hello everyone, welcome back to Yofi Darwan YouTube channel, and we are going to study about past preparation 2010. Ya, kita hari ini saat ini kita akan belajar materi tentang ini ya, pas atau ujian akhir semester bahasa Inggris kelas 8 tahun 2020 ya, khususnya di Samarinda. Nah, materi yang kalian akan dapatkan saat ini, you are going to study this time. Before we study, we have to believe ya, that we can get the best when we do all the best as we can. Ya, kita bisa mendapatkan apa yang terbaik ketika kita melakukan yang terbaik. Ya. Oke, short review. Hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, materinya sangat simpel untuk saat ini. Hal yang kita akan pelajari untuk persiapan PAS atau ujian akhir semester ganjil 2020. Yang pertama adalah obligation. Ya, obligation itu adalah suatu keharusan, pakai must atau should ya. Sedangkan prohibition itu biasanya ada yang larangan seperti no smoking, no eating, bisa juga pakai do not enter. Pasti pernah lihat kan? Selanjutnya ada suggestion. Suggestion adalah saran. Ya, we should, we will, shall we, bisa seperti itu ya. Dan greeting card. Wow, ini paling mudah. Pernah dapat kartu ucapan? Mungkin sudah jarang ya kartu ucapan bentuknya kartu. Biasanya kita dapat ucapan dalam bentuk WA, IG, Twitter, Instagram ya, greeting card mungkin sudah jarang kita temui, tapi biasanya kita temui ketika sedang ada perayaan ya. Lanjut. Nah, before we study about obligation, prohibition, suggestion, and greeting card, now we have to remember they usually use first present simple to be, present simple verb, imperative sentence ya. Maksudnya imperatif sini adalah kata kerja yang sifatnya memerintah, memberi instruksi tanpa harus gunakan kata subjek. Biasanya digunakan dalam ya tadi kalimat perintah, kalimat larangan itu biasanya gunakan imperatif, dan kalimat prosedur. Oke. Ya, jangan lupa untuk tetap happy ya. Kalau butuh piknik, anggaplah belajarnya sebagai piknik supaya nggak stres. Okay, first we are going to study about obligation and suggestion. Nah, supaya lebih memahami perbedaan dari obligation and suggestion, Mr. Rofi sedikit memberi gambaran singkat apa itu obligation, apa itu suggestion dalam bentuk perbandingan. Bisa kalian lihat di sini ya. Obligation atau suggestion. Suggestion itu adalah saran, biasanya gunakan should atau should not. Harusnya sih gitu. Sedangkan obligation biasanya gunakan kata must, harus, seharusnya. Itu nyanyi. Oke, lanjut deh. Ada obligation, ada kewajiban atau keharusan yang biasanya gunakan kata must atau must not. Nah, ini double ya, must artinya wajib, sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan, wajib ya. Dan polanya adalah biasanya kita gunakan subjek must, verb one, atau juga pola selanjutnya kita juga gunakan subjek juga must, ada to be, kemudian adjective. Oke, Mister benerin dulu yang di sini agak ada kesalahan ketik, seharusnya seperti ini ya. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kembali ke laptop ya. Nah, tadi ada dua tipe. Tipe pertama itu yang ini, subjek must pakai verb one. Kemudian pola yang kedua, the second pattern ya, subjek must be an adjective atau noun or adverb. Nah, kalau untuk membuat kalimat untuk negatif obligation larangannya, kita tinggal tambahkan not. Not-nya itu setelah kata must. Ya, must not atau seperti itu ya. Coba kita buat dalam kalimat nih ya. The first, you must not put on sandal during school hours.
Nah, kita atau kamu, you must not put, kamu tidak boleh put ini maksudnya memakai ya, memakai sendal selama pelajaran sekolah. Itu kalau berlaku sebelum pandemi ya. Selanjutnya, they must not be noisy in the classroom. Ya harapannya sih kita bisa ribut bareng, belajar bareng di kelas ya. Mereka tidak boleh ribut di kelas. She must be on time. Dia harusnya tepat waktu. Terus dalam bentuk pertanyaan juga boleh. Must we obey the school rules? Nah, haruskah kita patuh pada peraturan sekolah? Nah, ini adalah obligation. Bisa menggunakan must and must not. Sudah cukup paham kan? Oke, kita lanjutkan kembali. Suggestion. Suggestion di sini memberi saran ya. Should atau should not. Nah, untuk memberi saran biasanya sedikit berbeda dengan kewajiban. Nah, namanya juga saran ya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Sedangkan obligation wajib dilakukan. Dan contoh dalam kalimatnya, Susi should drink medicine to get well soon. Nah, Susi, orang bernama Susi ini harus minum obat, harusnya minum obat ya untuk supaya cepat sembuh. Oke, you should become in the classroom. Nah, kamu harusnya tenang dalam kelas. Nah, hal yang seperti ini, kalimat ini biasanya digunakan untuk sesama pelajar ya. Irman should not eat sweet and hot food. You should bring your dictionary. Nah, ini masih sesama teman ya. Kalau biasanya teacher, oke kelas, you must bring your dictionary. Oke. Sangat mudah antara should yang suggestion atau must sebagai obligation. Oke. Untuk kalimat negatifnya gampang banget ya. Untuk kalimat negatif tinggal tambahkan not setelah kata should. Untuk kalimat tanyanya, we usually use should before subject. Seperti ini. Gampang kan? Okay, we will continue to prohibition. Ini adalah yang sering kita temui di mall, di rumah sakit, di tempat-tempat umum. Ada sedikit larangan ya. Polanya sangat mudah. Kalau pakai ing, pakainya no. Kalau pakai do not, nggak pakai ing ya. Ingat, kalau pakai ing, pakai no aja. Sedangkan kalau pakai do not, nggak pakai verb ing. Contoh, no smoking, jadi nggak ada no smoke, ya. Bukan. No swimming, jadi tidak ada no swim. Yang benar kalau pakai no, harus pakai verb ing, ya. Kalau pakai do not, nah, do not ini nggak boleh pakai verb ing, ya. Do not enter, do not touch, do not drink here. Sangat gampang banget tentang prohibition ya. Kalau dalam percakapan kita biasanya pakai you should not, itu juga bisa pakai prohibition ya. Kamu seharusnya tidak harus. Nah, tadi yang saran dengan prohibition tuh hampir mirip tergantung situasinya. Oke, gampang kan guys? Asik kan? Nah, kita lanjut ke greeting card. Greeting card biasanya disebut juga ucapan, kartu ucapan. Bisa kartu ucapan selamat, doa, harapan, menunjukkan simpati. Nah, tergantung situasinya ya. Nah, struktur greeting card dalam membuat greeting card hal yang harus kita perhatikan. Tapi nanti ketika ujian, kalian tidak disuruh membuat greeting card, tapi menganalisa ya greeting card tersebut. Nah, siapa penerimanya, isinya apa, siapa pengirimnya, kapan, kegiatannya apa, itu masuk dalam body atau isi. Nah, ini adalah contoh dari greeting card. Ada receiver, body, and sender. Nah, di body ini biasanya ada kontennya, maksudnya apa? Activity, when, where. Itu ya. So simple. Okay guys, I think enough for our study this time. I wish you stay healthy and stay happy. Thank you so much. Don't forget to like and comment if you have any suggestion. If you have any question, nah you can write in the comment area. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar ya. If you have any suggestion, kalian juga bisa kasih pendapat atau saran di kolom komentar. Thank you so much and see you next meeting. Bye guys.